Nah, saya berharap ini apa ya? Pejabat-pejabat di organisasi intra terkhusus di kampus-kampus Cimahi ini tuh menonton ini. Kalau misalkan emang kalian itu berpandangan bahwasanya kami sebagai mahasiswa yang aktif gitu di organisasi ekstra itu membawa politik, ya kita pakai teori etika politik daripada jargon Habermas. Iya. Supaya tidak ada supaya tidak ada objek yang dieksploitasi. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan. Di sini saya ditemani oleh sahabat Adriansah ya. Adriando. Iya. Kenapa Adriando? Karena dulu itu saya suka nonton Ganteng-Ganteng Serigala waktu SMP kelas 7. Iya, terus? Nah, ada itu namanya tokohnya itu di sana ada si Digo, dia itu ganteng. Ternyata nama aslinya itu Aliando. Aliando nama Ya. aslinya. Jadi terinspirasi dari nama Aliando menjadi Adriando. Kok ya, goblok ya? Tapi gak apa-apa lah sahabat. Nah, sahabat Adri ya, sahabat Adri ini luar biasa. Untuk sekelas mahasiswa baru dia itu. Mahasiswa baru. Iya. Alamatnya tapi dia udah beberapa kali pindah kuliah. Oke, kayak gitu sahabat. Nah, di sini kita akan ngobrolin apa nih sekarang? Mungkin terserah mau ngobrolin apa ya. Oke. Kalau misalkan mau ngobrolin tentang teori yang saya punya itu silahkan, bebas ya. Apa saja ya. Nih, nantang host ya. Sekarang ini saya kedatangan narasumber yang di komentar itu agak pedas. Sekarang dia itu hadir di sini pengen ngobrol apa saja katanya sama host di Kamar Pergerakan. Oke, kita akan berbincang-bincang cukup lumayan lama kayaknya. Beliau juga salah satu aktivis di salah satu organisasi eksternal. Ikut ekstra apa di kampus? Ya, ikut di PMII. Iya. Oke. Sahabat Adri ini adalah mahasiswa yang ikut di salah satu organisasi eksternal, katanya PMI ya. Oke. Nah, gini sahabat, sebelumnya mohon maaf ya. Pada pertemuan kali ini saya sambil ngerokok karena saya kedatangan narasumber yang luar biasa, katanya pingin sambil ngerokok. Mohon maaf ya sahabat. Nah, jadi berbicara mengenai kehidupan kampus ya, kita sempitkan aja dulu kepada dunia kampus sebelum nantinya kita akan berbicara mengenai teori-teori yang kamu punya tadi kan, ngomongnya kayak gitu. Oke. Siap. Nah, gini, stigma orang berbicara mengenai organisasi eksternal itu memang cukup aneh-aneh ya, cukup menarik. Ada yang dikatakan menolak, ada yang dikatakan melarang, ada yang dikatakan keberatan dengan adanya organ ekstra di kampus-kampus itu. Jadi kebanyakan mahasiswa, khususnya rata-rata di kampus umum ya, di kampus umum itu apabila ada organisasi eksternal itu agak sedikit gimana gitu bahasanya kan, nggak terlalu secara utuh diterima. Nah, itu kira-kira penyebabnya ataupun yang menyebabkan kayak gitu apa sih menurut pandangan sahabat ya, sahabat Adri itu? Iya. Kalau menurut saya pribadi banyak lagi tuh bahasa-bahasa yang keluar daripada teman-teman saya itu yang memang aktif di organisasi intrakampus. Nah, ketika mereka mendengar nama organisasi eksternal gitu. Yeah. Mereka tuh langsung berpandangan bahwasanya ya orang-orang di organisasi eksternal itu selalu membawa-bawa politik. Politik? Iya. Kenapa politik tuh? Saya kurang mengerti sebenarnya akan pandangan seperti itu gitu. Pandangan yang memang keluar daripada teman-teman saya yang memang aktif di intra. Iya. Yeah. Nah, saya rasa pandangan seperti itu adalah pandangan yang cukup naif lah bisa dikatakan. Cukup naif? Iya. Pandangan yang cukup naif kalau menurut saya pribadi. Kenapa naif? Dikarenakan mereka itu sebenarnya tidak tahu secara a posteriori gitu mengenai organisasi eksternal itu seperti apa. Secara utuh gitu. Iya. Tidak mengetahui. Mereka itu hanya tahu berdasarkan dari mulut ke mulut. Ya bisa dikatakan secara a priori lah gitu. Daripada perbincangan yang dikatakan oleh orang lain sampai di telinga dia, lalu dia memiliki konsepsi, lalu dia
menstigma organisasi eksternal itu selalu membawa politik ke dalam kepentingan kampus. politik di dalam kampus. Iya. Nah itu menurut sahabat Adri, orang-orang ataupun yang secara utuh dia berpikiran bahwasanya organisasi itu apa tadi itu ngomongin tentang kepentingan politik kayak gitu, itu benar nggak sih kayak gitu? Kenyataannya di dalam kampus itu organisasi eksternal itu bawa kepentingan politik, misalkan kepentingannya kayak gimana sih? Saya kurang paham nah kira-kira. Nah, memang sih ketika kita membahas tentang bahwasannya orang eksternal itu masuk ke dalam kampus dengan membawa kepentingan politik, itu dirasa cukup komprehensif ya pembahasannya mengenai politik. Tapi kita sederhanakan saja bahwasannya politik di sini itu misalkan tentang tentang misalkan seorang yang aktif di eksternal lalu aktif di di intra, dia itu memang bukan memang sih kenyataannya ya, bukan kenyataan. Iya, tapi ini gimana? pandangan dari pandangan dia gitu yang saya analisis gitu. Pandangan mereka orang-orang intra yang saya analisis ketika mereka berbicara bahwasanya orang eksternal itu membawa politik ke dalam intra kampus. Itu sederhananya seperti ini. Orang ataupun mahasiswa yang aktif di eksternal lalu aktif juga di intra kampus. Nah, si orang ini itu membawa kepentingan untuk bisa misalkan si orang tersebut menjadi ketua di organisasi intra kampus, tetapi bawa kepentingan daripada organisasi eksternalnya. Labeling eksternalnya dibawa. Eksternalnya dibawa gitu. Jadi kepentingan tanda kutip tadi yang disampaikan politiknya itu sifatnya itu hanya dalam ruang lingkup organisasi intra itu saja gitu. Iya. Jadi ketika misalkan ada anak organ ekstra yang masuk ke kampus kemudian dia aktif di dalam kampus, menstigma orang tersebut itu karena dia itu ingin masuk ke dalam kekuasaan, bahasanya kayak gitu. Bahasa sederhananya seperti itu. Padahal kalau perspektif saya pribadi ya itu nggak salah-salah amat, malahan nggak salah karena dia sama mahasiswa memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama. Tapi kenapa sih bisa kayak gitu? Aneh banget tuh. Mungkin kalau kita misalkan memakai teori daripada etika deontologis yang dibawa oleh Immanuel Kant gitu. Immanuel Kant kan berkata, kita mulai menggunakan teori-teori gila sahabat-sahabat sekalian. Mari kita berdiskusi tentang ruang lingkup keilmuan yang cukup berat mungkin pada pertemuan kali ini ya. Berbeda dengan video-video sebelumnya, kita hanya membahas hal-hal yang sifatnya general, umum, yang penting menjadi pengantar. Tetapi pada video kali ini spesial, mungkin untuk 1000 subscriber ya. Kita itu mau mencapai 1000 subscriber ya. Sekarang udah 980. Luar biasa. Sebentar lagi 20 lagi nanti kita akan perkenalan seluruh kru di sini Kamar Pergerakan. Silakan. Nah, lanjut mungkin ya. Berbicara tentang etika deontologis yang dibawa oleh Immanuel Kant, kan Immanuel Kant itu mengatakan bahwasannya ketika seseorang itu melakukan sesuatu atas dasar kewajibannya gitu, bukan atas dasar kesenangan pribadinya. Kewajiban, iya. Ketika misalkan saya sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi eksternal, lalu saya pun ikut aktif juga di organisasi internal. Lalu ada orang yang berpandangan bahwasanya saya itu mengikuti organisasi internal itu membawa kepentingan politik. Nah, kalau misalkan kepentingan politik itu yang memang dirasanya itu mengganggu, berarti saya itu udah keluar daripada konsep etika deontologisnya Immanuel Kant. Karena tidak sesuai dengan kewajiban saya berada di sana gitu. Tetapi kalau misalkan saya itu aktif di sana juga, tetapi dengan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus ya itu kan per aja gitu. Masih bisa dikatakan etis lah gitu. Oke. Kalau kita lihat secara bahasan etis ya, jadi saya juga pernah baca buku di dalam 4 esai etika politik. Nah, di dalam 4 esai etika politik salah satunya berbicara khususnya tokohnya itu namanya, siapa nama tokohnya itu ya? Yang Epifani Wajah itu? Saya lupa tuh namanya. Immanuel Levinas. Immanuel Levinas ya. Berbicara Immanuel Levinas itu kan katanya di dalam bahasan Epifani Wajah, kita itu melihat seseorang itu berdasarkan tanggung jawab kita. Di situ muncul suatu hal yang pada akhirnya bisa melihat kenapa kita itu bisa bersimpati, bisa berempati kepada individu tersebut ketika dia itu memang betul-betul merasa perlu dikasihani gitu. Nah, kalau tadi konteks dalam ruang lingkup kemahasiswaan, pandangan saya kayak gini sahabat.
kalau berbicara mengenai stigma organisasi ekstra oleh intra, sebetulnya itu apa ya, terlalu memaksakan gitu. Nah, Terlalu memaksakan. Karena pada kenyataannya berbicara ekstra itu, kalau saya juga dulu itu pernah aktif di organisasi eksternal dulu itu ya. Malahan ya sampai saat ini pun masih suka lah kumpul-kumpul sama anak-anak eksternal. Katanya gini, toh biarkan aja orang-orang intra itu ngomong kayak gimana, toh kita itu pure ngomongin tentang apa, memaslahatkan lah, kemaslahatan untuk organisasi. Kalau organisasi intra kampus itu memandang organisasi ekstra itu buruk karena katanya selalu membawa kepentingan, ya menurut saya itu keliru. Nah, iya. Menurut saya keliru. Karena apa? Karena mereka bisa menjustifikasi kebenaran daripada organisasi ekstra membawa kepentingan politik, bahasanya itu karena hanya sebatas kekuasaan. Menurut saya itu terlalu kecil. Karena di dalam ruang lingkup kampus, antropologi kampus itu besar. Kita itu bukan berbicara hanya kepentingan dalam konteks kekuasaan saja, tapi berbicara bagaimana caranya kita itu menciptakan ruang harmonis di dalam kampus untuk menjadikan kampus itu sendiri itu bisa lebih maju. Nah, contoh gini, kalau kita berbicara mengenai mahasiswa dan tanggung jawab sosial, organisasi intra itu berbicara hal yang sama. iya. Tetapi realitas karena organisasi eksternal itu lebih banyak bersinggungan, lebih banyak bersinggungan dengan ruang lingkup sosial kemasyarakatan, maka dari itu ketika misalkan kita melaksanakan advokasi di satu organisasi, misalkan di PMI melaksanakan advokasi masyarakat bahasanya, yang ditanya itu bukan dari mana organisasinya, tapi dari mana kuliahnya, Ya, karena yang dibawa itu adalah organisasi apa, kita itu adalah mahasiswa. Misalkan kamu dari mana, dari kampus A, dari kampus B. Nah, secara tidak langsung mindset masyarakat, oh ternyata kampus A itu memberikan nilai kemanfaatan Ya. kepada masyarakat. Apalagi kalau kita lihat dari Dharma perguruan tinggi kan kayak gitu. Ada apa aja, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, bahasanya kan sederhananya kayak gitu. Makanya jangan sampai kita itu menjustifikasi kebenaran daripada mulut orang lain tanpa kita tahu sendiri tentang organisasi eksternal itu kayak gimana. Kenapa saya menggebu-gebu menyampaikan hal ini? Karena ini menjadi kegelisahan bersama. Saya dulu ketika menjadi pengurus di salah satu organisasi eksternal, bahwasanya organisasi eksternal itu selalu membawa kepentingan kemudian ditolak. Dan pada akhirnya kita itu seringkali dianggap seperti teroris lah awal-awalnya itu. Awal-awalnya kayak gitu sahabat, bener nggak? Iya, benar. Nah, tapi inilah fakta yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian, khususnya yang melihat video ini. Kita tidak bisa menjustifikasi organisasi eksternal itu baik atau buruk ketika kita sendiri itu tidak tahu kebiasaan-kebiasaan atau bahkan apa yang dilakukan oleh organisasi eksternal itu di luar daripada kampus. Ya. Karena kita itu selalu melihat dari satu sudut pandang, ketika di kampus itu selalu berburu kekuasaan, mana ada kekuasaan yang diburu. Tetapi kita itu melihat tentang kemanfaatan. Ya, saya pernah menjadi figur lah di salah satu organisasi eksternal, begitupun sahabat Adri ini. Ketika kita memiliki konsepsi strategi di dalam kampus, kita itu dididik melalui sebuah proses pengkaderan. Nah, di dalam pengkaderan itu kita diajarkan tentang ideologisasi, bagaimana caranya kita itu mencintai sahabat-sahabat kita. Ada peribahasa dari Sutarji Kalsumbahri mengatakan, tertusuk padamu berdarah padaku. Nah, itulah menjadi landasan di mana ketika kita berorganisasi, berkomunitas, kita itu tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, inilah yang harus dirubah secara mindset berpikir. Kita menjustifikasi kebenaran itu bukan dari kata-kata orang lain, tapi perlu diketahui tentang bagaimana kita melihat itu. Cobalah kita bertabayun, cobalah kita mengklarifikasi kebenarannya. Atau lebih jauh daripada itu, coba kita masuk ke dalam organisasi ekstra itu sendiri. Betul atau tidak organisasi ekstra itu membawa kepentingan yang dia pikirkan. Barulah itu merupakan sebuah kebenaran menurut saya. Sepakat nggak kalau kayak gitu, sahabat? Saya sangat sepakat sekali akan akan narasi yang sahabat barusan sebutkan gitu ya, sampaikan. Dikarenakan seperti ini, dulu juga ketika saya sebelum pindah kampus, kan saya tidak masuk kuliah tidak langsung mengikuti organisasi ekstra gitu ya. Tapi masih jadi mahasiswa yang yang fokus gitu mengejar nilai pada saat itu ya. Akademik lah bahasanya kayak yang gitu. fokus mengejar nilai itu ataupun bisa dikatakan mahasiswa akademik gitu, seperti itu. Nah, saya juga sempat gitu mendengar beberapa perkataan daripada senior-senior saya dulu di kampus bahwasanya
ya organisasi ekstra itu bla 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 dengan perkataan-perkataan yang memang agak miring lah gitu mengenai pandangan organisasi ekstra. Tetapi setelah saya mengenal, saya dikenalkan lah gitu ke organisasi ekstra itu oleh teman saya pada saat itu. Saya dikenalkan, lalu saya berusaha mengenali gitu versi saya sendiri organisasi ekstra itu bagaimana. Lalu saya masuk, ternyata tidak seperti itu, tidak seperti apa yang dikatakan oleh senior-senior saya di kampus pada saat itu. Toh ternyata di organisasi ekstra saya sendiri banyak mendapatkan sesuatu yang bisa dikatakan nilai-nilai baik ya, nilai-nilai baik lah gitu. Selama saya di organisasi ekstra, dimulai daripada pengkaderan dan lain sebagainya, yang memang dirasa apa sih sebenarnya yang menjadikan senior-senior saya dulu itu berpikir ya berpandangan miring gitu terhadap organisasi eksternal gitu, padahal mereka itu tidak pernah masuk gitu ke organisasi eksternal. Pernah ada seseorang yang mengatakan bahwasanya sebuah kebenaran itu adalah sesuatu yang pernah kita alami secara langsung. Salah satunya seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, ketika misalkan mereka hanya mendengar daripada orang lain, lalu mereka berpandangan lalu menjustifikasi bahwasanya organisasi ekstra itu jelek lah bisa dikatakan, itu bukan pure kebenaran. Karena apa? Karena mereka itu belum memiliki landasan daripada pengalaman. Iya. Salah satunya itu. Landasan secara empiris gitu. Mereka belum memiliki landasan secara empiris ataupun mereka belum mengalami. Kecuali kalau mereka itu misalkan pernah masuk ke dalam organisasi ekstra, lalu organisasi ekstranya itu bergerak seperti apa, lalu dia itu punya konsepsi bahwasanya ternyata benar organisasi ekstra itu seperti ini. Kecuali seperti itu, atas dasar klaimnya dia tersebut pernah mengikuti organisasi ekstra. Tapi gini, saya kurang sepakat ketika dia hanya pernah berbicara masuk ke dalam organisasi eksternal ya, kemudian dia menjustifikasi organisasi eksternal itu kayak gitu. Soalnya gini, di organisasi eksternal itu ada banyak pengkaderan. Yeah. Kalau dia hanya sebatas mengikuti kaderisasi tingkat awal, kemudian dia sudah mampu menjustifikasi kebenaran organisasi eksternal itu kayak gitu, menurut saya itu masih dalam kerangka keliru. Karena gini, kalau kita masuk di kaderisasi tingkat awal, kita itu tidak bisa menjustifikasi kebenaran karena kita itu dituntut untuk bisa mengembangkan diri kita terlebih dahulu. Kalau cuma sebatas ikut dan kemudian bisa menjustifikasi, menurut saya itu keliru. Kalau dia minimal sudah mencapai kaderisasi tingkat 2, tingkat 3, barulah dia bisa mengetahui kebenaran organisasi itu. Tapi kalau baru masuk kemudian dia klaimnya itu pernah ikut di organisasi padahal dia itu aktif enggak, cuma ikut kaderisasi aja, ya itu keliru juga menurut saya. Atau bisa dikatakan kalau Jalaluddin Rahmat mengatakan kuldesak, itu kesalahan berpikir yang kemudian disebarluaskan kepada orang lain. Itu keliru kalau pandangan saya kayak gitu. Maka dari itu ya pintar-pintarlah kita itu untuk berpikir bahwasanya kalau kita menjustifikasi kebenaran daripada apa yang disampaikan orang lain, ya tadi apa bukti logisnya, apa bukti empirisnya, hingga pada akhirnya itulah pandangan secara ya kita di sini berbicara mengenai organisasi eksternal di dalam kampus itu fan-fan saja ataupun baik-baik saja. Yang penting kita itu sama-sama menciptakan ruang harmonis untuk memajukan kampusnya masing-masing, tingkat kampus misalkan. Iya, benar. Nah, bahasnya kan sederhananya kayak gitu.